Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan kami dalam siaran Mutiara Iman yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Provinsi NTB. Pada episode kali ini bersama dengan saya, Pendeta Griffin Sakul, sebagai Gembala Gereja Masihi Advent Hari ke-7, Jemaat Batu Hijau, Maluk, Sumbawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Iman yang Bertumbuh. Ayat yang saya ambil terdapat di dalam kitab Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebelum kita lanjut, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya kerendahan hati boleh menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semua pasti rindu memiliki iman yang kuat. Iman yang tidak mudah digoyahkan oleh badai kehidupan. Iman yang sanggup berdiri teguh sekalipun keadaan tidak sesuai harapan. Namun pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana caranya supaya iman itu bertumbuh? Sebagian orang berpikir bahwa iman akan kuat kalau kita berusaha lebih keras. Ada yang berkata, kalau saya rajin beribadah, saya rajin ke gereja, maka iman saya pasti akan kuat. Atau ada pula yang berkata, kalau saya banyak melakukan hal-hal yang baik, maka iman saya akan terus bertumbuh. Saudara-saudaraku, tidak salah beribadah dan tidak salah juga untuk berbuat baik. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, sumber utama iman bukan usaha manusia, melainkan firman Allah yang hidup. Inilah yang akan kita renungkan hari ini. Ada 3 poin utama yang akan saya bagikan pada kita saat ini. Yang pertama, sumber iman adalah firman Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, iman tidak lahir dari perasaan atau tradisi atau bahkan usaha manusia. Iman sejati lahir dari Injil Kristus yang diberitakan. Jadi, firman Kristus adalah kebenaran yang hidup, walaupun dunia penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, tetapi hanya firman Kristus yang membawa kebenaran sejati. Firman Kristus adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan. Firman Allah bukan sekedar kata-kata, melainkan kuasa yang melahirkan hidup baru. Karena itu, jangan mencari sumber iman di luar dari firman Kristus, sebab iman sejati hanya lahir dari firman Kristus. Yang kedua, iman bertumbuh melalui pendengaran firman. Rasul Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran. Ini bukan sekedar mendengar dengan telinga atau dengan lalu saja, tetapi mendengar dengan hati yang terbuka. Gereja dipanggil setia untuk memberitakan firman, bukan memberitakan sebuah hiburan saja. Tanpa firman, iman jemaat akan rapuh, dan gereja yang hanya memberi tontonan tidak akan pernah menumbuhkan iman jemaatnya. Jemaat dipanggil setia untuk mendengarkan dan melakukan firman. Jangan hanya mendengar sesekali atau sambil lalu. Iman bertumbuh kalau kita membiasakan diri membaca dan merenungkan dan mempraktekkan firman setiap hari. Seperti tubuh kita butuh makanan, iman kita juga butuh firman untuk terus hidup dan bertumbuh. Poin yang ketiga, iman dinyatakan dalam kehidupan yang taat. Saudara-saudaraku, iman bukan hanya pengetahuan, tetapi ketaatan pada firman yang kita pelajari atau kita dengar. Firman Kristus yang masuk ke telinga dan hati harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hamba Tuhan dipanggil memberitakan firman dengan kesetiaan, bukan untuk menyenangkan telinga para pendengar, tetapi untuk melahirkan iman yang sejati. Setiap orang percaya juga dipanggil untuk hidup sesuai firman. Kalau kita hanya mendengar tetapi tidak taat dan melakukan, maka iman itu akan mati. Tapi
Kalau kita mendengar lalu melakukan, maka iman akan hidup dan nyata dalam tindakan kita. Seperti sebuah ilustrasi, bayangkan sebuah tanaman. Untuk bertumbuh, dia membutuhkan air dan cahaya. Kalau tanahnya kering, tanaman itu akan mati. Demikian juga iman. Sumber air dan cahaya iman kita adalah firman Kristus. Kalau kita tidak memberi makanan rohani yang benar, iman akan layu. Tapi kalau setiap hari kita sirami dengan firman, maka iman itu akan segar, kuat, dan bertumbuh. Saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan, dalam Roma pasal 10 ayat 17 menegaskan satu kebenaran yang sangat penting, bahwa sumber iman adalah firman Kristus dan iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman. Kemudian iman dinyatakan dalam kehidupan yang taat. Karena itu saudara-saudaraku, saya rindu mengajak kita semua. Mari kita menjadikan firman sebagai sumber iman. Mari kita rajin mendengarkan firman dan menumbuhkan iman itu. Dan mari kita mewujudkan iman itu melalui tindakan ketaatan hidup sehari-hari. Saudara-saudara, iman sejati hanya bisa lahir dari firman Kristus. Karena itu, bukalah telinga, bukalah hati, dengarlah firman, dan biarkan iman itu bertumbuh dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat, menjadi penolong dalam kehidupan kami, dalam menjalani setiap aktivitas kami sehari-hari. Kami boleh dapat mempraktekkan setiap firman yang kami pelajari, yang kami dengarkan. Bapa di surga, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan selalu menolong dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Dan kiranya ketika mereka datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar dan bahkan menjawab setiap pergumulan mereka. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, sampai bertemu lagi di siaran Mutiara Iman selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.